Selamat datang di Sunday Survey. Kita sekarang berada di episode keempat. Tema kali ini adalah The Future. Mari kita mulai. Jika kita semua sampai titik koma, bagaimana kira-kira keadaan dan suasana di 2022? Apa ya? Saya jawab terakhir aja deh. Seperti apa konsep masa depan yang asik menurut seorang Kavin? Apa ya? Saya jawab di akhir lagi ya. Mau ngambil program profesi ars nggak, Vin? Atau mau S2? Saya belum mikir-mikir sih. Kayaknya S2. Jakarta bakal tenggelam nggak? Menurut intuisi saya tidak. Sekurang-kurangnya nggak seluruhnya. Akhirat termasuk masa depan kan? Bagaimana pandangan Kavin tentang akhirat? Akhirat itu ada. Apakah masa depan tergantung usaha seseorang? Iya. Gimana kalau masa depanmu nggak sama kayak yang direncanakan kamu saat ini? Jawab ya, Kavin. Peribahasa yang terkenal tuh apa sih namanya? Hasil tidak mengkhianati proses. Saya pernah mengalami situasi di mana prosesnya dikhianati oleh hasil. Sering banget sebenarnya. Saya coba untuk tidak terlalu memikirkannya, dan jadi intinya kalau misalkan kita sadar apa yang sedang terjadi pada situasi tersebut, kita coba tanggapi situasinya dengan tidak emosional. Ya intinya bersyukur. Setelah dapat gelar sarjana, mau lanjut studi atau kerja sesuai yang ditekuni sekarang, atau nikah dulu? Waduh, saya kayaknya bakal tanya ibu saya dulu. Vin, menurut kamu gimana cara mengambil keputusan yang tepat apalagi menyangkut masa depan? Saya agak sulit menjawabnya, tapi yang master ini lagi-lagi ibu saya. Ini kata yang tepat untuk menjelaskan ibu saya mungkin. Prudence. Dia sangat kaya dengan forethought gitu. Jadi selalu mikir ke depan. Tapi kuncinya ini sih. Bagaimana sih rumah impian Kak Kavin di masa depan? Nggak kepikiran sih. Masa depan aku siapa? Apa yang kamu bayar sehingga bisa jadi seperti sekarang? Saya mengartikan kata-kata bayar di sini sebagai membalas budi pada orang tua. Syarat beasiswa dong, beragam. Gimana cara Kavin membuat lagu? Lucu juga kalau misalnya kita bikin episode khusus. Setuju nggak di masa depan nanti manusia tambah malas karena makin majunya teknologi? Contoh nyatanya saya. Gimana pandanganmu terhadap reinkarnasi? Waktu itu ada yang bertanya tentang hal yang serupa. Sudah saya buat jawabannya dalam episode khusus. Sudah saya rekam, tapi belum saya rilis. Tunggu perilisannya. Keinginan terbesar jika diminta untuk berkontribusi langsung membangun negara kita apa? Membangun sekolah gratis? Menurut kamu tentang theory of everything? Or tolong sedikit penjelasan untuk orang awam seperti saya. Hihi. Saya juga awam terhadap theory of everything karena saya bukan fisikawan. Gimana menurut Kavin dengan orang yang nggak punya cita-cita? Menurut saya setiap orang pasti punya cita-cita, apapun itu bentuknya. Will AI replace architects in the next 30 years? Seorang teman dari teman pernah berkata, arsitektur itu mungkin kayaknya agak sulit digantikan. Soalnya dia bukan cuma scientific atau berhubungan dengan ranah engineering, tapi ada ranah artistiknya juga. Walaupun AI sekarang juga bisa membuat seni, musik juga, walaupun musiknya juga ada yang bagus dan ada yang aneh, tapi kayaknya arsitektur agak sulit digantikan deh. Entah kenapa intuisi saya berkata demikian. Emangnya benar kalau kita gak belajar akademik sungguh-sungguh masa depan kita gak akan sukses? Enggak sih, menurut saya banyak banget orang juga yang tidak mendalami bidang mereka secara sungguh-sungguh dalam cara yang akademis. Tapi menurut saya ya itu kan mereka. Pendapatmu tentang kuantum dalam konsep ruang dan waktu? Apakah keduanya bisa dipisahkan? Nah, nanti kayaknya saya bakal nyentuh-nyentuh ranah ini deh. Di beberapa tahun ke depan, apa yang Kavin inginkan ketika orang-orang mengatakan tentang dirimu? Saya harap orang-orang mengasosiasikan saya dengan kata-kata apa ya? Saya nggak pernah kepikiran. Bagus juga pertanyaannya. Saya ingin orang-orang menyadari bahwa berimajinasi itu seru banget. Kita memiliki imajinasi. Keep crushing. Content is awesome. Period. Thank you. Bagaimana jika masa depan yang kita inginkan berbeda dengan keinginan orang tua? Cara negosiasinya? Utarakan pendapat kita secara baik-baik. Ambil hatinya, kalau kata ibu saya. Hai Kavin. Hai. Dari goal yang kamu punya, bagaimana kamu memastikan itu bakal sukses dan terwujud? Pertanyaan yang tepat sasaran karena saya nggak tahu jawabannya apa. Pernah nggak ngelakuin habit buruk sekecil apapun itu yang merubah kamu sekarang? Oh iya, saya akui. Itu kayak sebuah lagu ya. Saya akui kata-kata. Oh nggak deng, itu ku akui.
maaf saya jadi mulai ngalor ngidul. Nah itu ngalor ngidul. Satu, postur tubuh saya seringkali bungkuk. Entah kenapa, kayaknya karena saya lebih cenderung fokus ke kegiatan-kegiatan yang membutuhkan postur yang merunduk. Habit-habit buruk seperti itu akan take a toll on us dalam bentuk akumulasi. Jadi datangnya kelak di masa depan. Pak, lapangan pekerjaan seperti apa yang ingin kamu bangun di masa depan? Sesuatu yang berhubungan dengan edukasi. Pengen ke negara mana? Dalam segi pariwisata, Israel. Pernah ngerasa capek nggak ngejar cita-cita? Sering. Percaya nggak kalau alien itu ada? Suka mikir kalau alien itu ada dan bakal muncul di masa depan. Sepertinya kehidupan ekstraterestrial ada, tapi saya nggak tahu bentuknya apa. Tapi untuk muncul di masa depan, jangan-jangan di masa lalu. 5 tahun lagi ditentukan oleh detik ini. Apa karya yang ingin kamu berikan untuk Indonesia ke depannya? Saya nggak tahu bentuknya kayak gimana, tapi saya suatu saat nanti ingin membangun suatu karya di mana karya tersebut menginkorporasikan aspek-aspek dari seluruh bidang-bidang yang saya minati. Kasih jokes lucu dong biar nggak bosan-bosan amat di rumah. Aduh, saya juga bosan. Oh ya, lupa. Seorang teman saya pernah berkata, gaya ketawanya seorang prokrastinator atau seseorang yang sering menunda itu kayak gimana? Jawabannya, hari ini hahaha, besok pagi huhu hiks hiks. Maaf garing. Kak, mau misalkan udah nikah mau punya anak berapa? Lagi-lagi saya harus tanya ibu saya. Tuh jangan-jangan suatu saat nanti saya harus jawab pertanyaan-pertanyaan ini juga. Aduh, karena kita tidak akan pernah tahu tentang masa depan. Gimana caranya selalu berpikir kreatif dan inovatif? Sering-sering merenung. Profesi yang tidak akan tergantikan oleh teknologi? Nggak tahu. Tapi kayaknya arsitektur sulit digantikan. Menurut intuisi saya. Tapi bisa jadi saya bias. Mau nggak jadi masa depan aku? Mau nggak jadi masa depan aku? Cara mempersiapkan masa depan yang paling depan. Nah ini nih kemampuan ibu saya. Kalau kata ibu saya, ya lagi-lagi suatu kata yang sering kali diasosiasikan dengan ibu saya, napak alias grounded. Biar inget terus sehingga kita bisa memikirkan masa depan yang jauh, yang paling depan. Kamu lebih memilih tahu kapan kamu mati atau kenapa kamu mati? Pertanyaannya bagus banget. Kenapa? Saya lebih suka bunyinya. Kenapa? Karena dari kecil kata kesukaan saya, kenapa? Saat yang direncanakan berbelok ke lain arah gimana? Bikin plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Kenapa self-efficacy menjadi faktor penting untuk kesuksesan seseorang? Jadi mungkin lebih percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri itu ya memang generally, universally merupakan suatu abilitas yang penting. Apa Kavin setuju dengan pendapat cara berpikirmu menentukan hidupmu? Setuju banget. Ketika Kavin gagal, pencapaian kecil apa yang buat Kavin bersyukur dan caranya bangkit? Pencapaian bahwa kegagalan itu tidak seberapa dan kegagalan hanyalah negasi dari kesuksesan. Cara mengetahui lentera jiwa. Kita agar tahu potensi dan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Apa itu lentera jiwa? Apa sih yang harus ada dalam diri presiden Indonesia? Sejatinya seorang presiden itu menurut saya memiliki tanggung jawab sosial yang sangat tinggi. Sebagai konsekuensi dari kepresidenannya dia, seorang presiden harus menjadi public figure. Ya, jadi menurut saya sifat yang valuable adalah bagaimana caranya dia dapat mengoptimisasi, ya pokoknya itulah kemampuan dia dalam menjadi figur sosial. Ada gak sih mimpi yang menurutmu ketinggian sampai ditertawakan karena gak relate sama kemampuanmu? Tapi ini pertanyaan sangat valid. Saya kayaknya pernah mengalami kejadian ini. Walaupun yang menertawakan mimpi tersebut saya sendiri. Ya kalau misalkan mimpi tersebut includes kita mengasah kemampuan yang ternyata tidak dimiliki oleh kita sendiri, ya bagus. Orang-orang seperti apa yang kamu inginkan untuk ada dalam kehidupan sehari-harimu? Kayak ibu. Kalau nanti lanjut kuliah di luar negeri, mau di negara apa dan univ mana, Vin? Negaranya mungkin negara-negara Eropa, tapi universitinya nggak tahu. Kalau misalnya dibolehin pinjam alatnya Doraemon, kamu mau pinjam apa? Kalau nggak pintu kemana saja, sama ini yang namanya, apa ya? Yang lingkaran portable itu yang kalau ditaruh di suatu permukaan, permukaan tersebut bisa tiba-tiba bolong, itu menurut saya sangat efektif. Gelang penembus tembok. Doraemon hebat. Proyek akhir kuliah nanti mau bikin apa nih? Belum tahu, kebetulan baru aja tadi pagi kita disuruh mendisplay atau mempresentasikan analisis kita selama beberapa hari. Tapi intinya setelah ini kita harus kembali mempresentasikan ide kita untuk membuat final project. Jadi nggak tahu, kayaknya bakal saya pikirin besok malam ini. Kayaknya saya bakal tidur dulu. Doraemon bakal beneran ada nggak ya? Doraemon itu bisa merasakan perasaan kan? Apakah robot nanti bakal bisa merasakan perasaan? Dan apakah Doraemon itu sebuah robot? Iya sih, dia sebuah robot. Nggak tahu, kita harus lihat nanti. Pengen jadi desainer tapi sekarang kuliah teknik.
dalam kurung aku nggak suka, titik. Is it a waste of time? It would be a waste of time kalau misalkan kita milih kuliah lagi, karena kadang-kadang ngejar untuk melakukan prosesi, saya menyebutnya prosesi ya, atau seremoni atau ritual masuk ke dalam kuliah lagi dan menjadi seorang first year student lagi, terkadang menjadi waste of time juga. Jadi coba pikirkan dengan matang-matang. Percaya gak kalau manusia bisa dikuasai oleh robot, dalam kurung AI? Percaya banget. Tipe cewek yang Kavin inginkan. Astagfirullahaladzim, kenapa pertanyaan ini selalu muncul? Apa yang mau Kavin berikan untuk ibu jika sudah dewasa? Ibu pengen keliling dunia. Menurutmu apakah di masa depan robot dapat memiliki consciousness? Iya atau tidak? Mohon berikan alasannya. Bagus banget pertanyaannya. Saya nggak tahu computer science dan saya nggak tahu banyak soal teknologi juga, tapi kalau nggak salah saya lupa terminologinya. Ada yang menjelaskan bahwa robot itu belajar dengan cara mencontoh berbagai macam data yang ada, terus disetor terus, sehingga artificial intelligence itu bisa menjadi lebih pintar dan lebih cerdas dengan cara mencontoh data yang kita input. Tapi jangan-jangan subjective experience dapat dia palsukan dengan cara seperti itu. Jadi kembali lagi ke dalam ranah semantik. Apakah itu consciousness? Apa pendapatmu tentang singularitas teknologi? Suatu hal yang mengerikan atau keren? Mengerikan dan keren at the same time. Jatuhnya iri sih. Ya gitu. Saya entah kenapa kalau misalkan ngomongin singularitas teknologi, saya langsung mikirnya hive mind. Entah kenapa. Padahal itu konsep yang sebenarnya nggak terlalu ya lumayan interrelated, tapi saya tulis aja deh. Hive mind. Hive mind itu bercerita di mana individualisme itu hilang dan kejadian depersonalisasi intinya, karena setiap consciousness kita, setiap inteligensi kita itu bersatu menjadi suatu kolektif. Dan jangan-jangan cara kita mencapai ini itu melalui cara yang jatuhnya teknologis, seperti technological singularity. Ya kerennya sih kita jadinya bisa nge-harness apapun kalau misalkan kayak gitu, theoretically speaking. Tapi ngerinya di mana identitas kita akan berada. Hai. Tahu Kardashev Scales? Menurutmu umat manusia dapat menciptakan teknologi sampai skill berapa? Realistically paling 31. Kalau bisa sih type 2. Enggak sih, type 1. How do you think about living in Mars? Seru. Kavin mau nikah di mana? Di Mars kayaknya asik. Gambar desain rumah paling futuristik ala Kavin? Kayaknya nggak bisa sekarang, soalnya saya tidak membawa equipment yang lengkap. Kapan-kapan? Menurutmu bagaimana cara menyingkapi masa depan? Ada tuh yang biasanya nggak siap dengan esok hari. Napak, lagi-lagi. Apakah Kavin sudah merancang masa depan Kavin? Jika iya, bisa cerita sedikit? Oh, iya, belum. Hey, what happened? Kenapa kita harus punya cita-cita? Apakah hidup harus di planning? Tentunya harus. Oh iya, saya jadi ingat suatu TED Talk untuk menjawab pertanyaan tadi 3 pertanyaan yang baru saya utarakan. Suatu TED Talk, aduh saya lupa siapa yang menyampaikan TED Talk tersebut, tapi dia tuh passionnya sangat kuat di bidang manapun, dan dia sebenarnya berhasil melakukan apapun jadinya. Bukan apapun, dia akhirnya berhasil menaklukkan segala macam area yang dia minati. Kadang-kadang belum tentu ini berfungsi dalam segala senario atau segala situasi, tapi misalkan ini goal kita, ya ini kita buat timeline aja. Ini kita di sini sekarang. Menurut dia, kita harus mendefinisikan goal kita tetap, tapi terkadang jangan terlalu terpatok. Nah, jangan terlalu jadikan dia sebagai benchmark yang benar-benar harus dicapai banget, dan siang dan malam kita nggak boleh pernah lupa. Terkadang it's good to have fun for a while and forget about your responsibilities, but tapi menurut dia, menurut saya ini filosofinya bagus banget. Kita lihat goal tersebut sebagai dibuat dari small steps aja, kan? Suatu goal yang panjang itu pasti dibagi menjadi objektif-objektif yang lebih kecil daripada goal tersebut. Pastinya kita anggap ini sebagai satu langkah kaki. Dia selalu menganalogikannya sebagai step ya. One simple step. Terus langkah lagi. Kayak kita jalan aja basically. Bayangin kita lagi jalan dan kita lagi nggak tahu kemana, atau kita lagi jalan kaki ke rumah lah, atau kita lagi jalan kaki ke suatu minimarket, dan kita tidak terlalu memikirkan kan kita harus sampai minimarket itu jam sekian dan bla 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 bla. Yang penting kita harus sampai minimarket aja itu. Tapi ya kita bisa menjalaninya dengan bersantai sambil bersiul, atau kita mau stres-stresan along the way. Tapi menurut dia sih take it easy aja. Kadang-kadang objektif ini yang harus dijadiin goal. Tuh. Jadi kelihatannya it's possible. Terus kalau misalkan kamu udah melakukan one step, untuk maju tuh lebih gampang biasanya. Ayo kita lakukan satu langkah lagi. Jadi ini filosofi dia. Saya lupa namanya siapa, tapi ya kayaknya nanti bakal saya sempetin untuk tonton TED Talk-nya dia lagi, karena bagus banget. Terus lama-lama nyampe deh, itu menurut dia. Apa hal yang paling bikin Kavin ngerasa ribet? Oh, bahwa kadang-kadang saya lupa minum, itu salah satu habit terburuk saya. Dan kalau nggak minum itu akan membuat
kondisi emosional semua orang sih, generally speaking, tidak baik dan tidak positif untuk beberapa menit, karena kadang-kadang terasa, apa ya kata yang tepat ya, rungsing atau rusuh ya gitu deh. Jadi kita perlu sedikit cool down. Ya habis, belum isi. Corona kelar, mau ngeband atau manggung sama siapa? Sama teman. Tidak saya spesifikasi untuk alasan-alasan tertentu. Ya ngapain saya sebut, nanti cut aja. Atau gak usah di cut, itu lucu juga tuh. Disebut sama tidak akan disebut. Ya bla 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 gitu deh. Apa mimpi Kavin yang belum orang tahu? Oh, bikin board game. Banyak orang yang belum tahu saya sangat senang bikin board game, ya game design in general. Walaupun saya nggak ngerti programming, karena saya sebenarnya nggak mematok ke video games kan. Saya senang games in general. Tapi intinya itu. Pilih perempuan berhijab apa yang nggak pakai hijab? Waduh, pertanyaannya sangat frontal. Mohon maaf saya jawabnya dengan jawaban yang klise lagi. Saya akan pilih yang berhijab hatinya. Hashtag saya akan tanya ibu dulu. Kalau suatu saat semua hal yang Kavin rintis hancur, Kavin bakal ngapain? Bangkit lagi. How do you visualize your own future? Saya akan jawab pertanyaan ini secara garing, tapi saya nggak bisa mikirin tentang joke-nya, jadi beginilah situasi saya sekarang. Tapi saya ngebayangin saya dengan gaya rambut lain itu tidak cocok di masa depan. Apa saya harus ganti rambut? Banjir di kolom komentar dengan gaya rambut apa yang harus saya adopsi. Apa dampak corona ini buat masa depan nanti? Saya mau jawab pertanyaan. Saya cukup bingung dari sisi mana saya harus menjawab ini, karena kita semua tahu ketika kita membicarakan hal-hal seperti ini, jawabannya mau nggak mau harus depresif. Jadi jangan-jangan harus saya kasih jawaban yang positif, tapi nggak bisa juga. Kalau misalkan saya kasih jawaban yang positif, ujung-ujungnya akan dianggap sebagai sarkasme atau ironi. Jadi jangan-jangan saya harus membuat sarkasme atau ironi. Jadi jawaban saya adalah, ya at least polusinya hilang. Ya tapi itu bukan contoh yang baik. Ya nggak apa-apa, itu dimasukin aja. Kavin milih jurusan memikirkan prospek kerja gak? Atau cuma karena minat di jurusan itu? Kayaknya karena minat di jurusan itu. Tapi dosen saya pernah bilang, koneksi itu menjadi kunci atau menjadi inti dari menemukan lapangan pekerjaan. Jadi pandai-pandai harus berteman, regardless apapun yang kita pilih sebagai jurusan kita. Pernah punya mimpi jadi astronot? Lucunya pernah, tapi entah kenapa mimpi itu terlupakan pada saat saya usia di bawah 10 tahun kayaknya. Atau mungkin karena nenek saya pernah bilang bahwa kalau jadi astronot itu giginya nggak boleh bolong, sementara gigi saya ada yang bolong. Gitu. Apa bekal yang harus dibawa untuk bertahan di masa depan? Oh, apa bekal yang harus dibawa untuk bertahan di masa depan? Saya punya dua jawaban. Jawaban pertama, kita harus selalu ingat bahwa kita pernah menanyakan pertanyaan ini. Jawaban yang kedua, kita harus selalu ingat bahwa ketika kita mencapai suatu titik di masa depan yang kita impikan sekarang, akan muncul masa depan lagi ketika kita sudah mencapai titik tersebut. Kalau sudah selesai S1 mau lanjut S2 nggak? Mau. Pernah nggak sih Kavin suka sama orang? Pernah. Menurut kamu orang yang gak punya masa depan itu orang yang kayak gimana? Bukan orang. Soalnya menurut saya semua orang punya masa depan. Semua hal di dunia ini punya masa depan. Apa pendapatmu tentang dunia farmasi? Pertanyaan yang menarik. Saya gak pernah kepikiran tentang dunia farmasi, tapi menarik. Menarik juga. Iya ya, menarik juga. Jangan-jangan saya memiliki minat dalam dunia farmasi. Enggak sih, saya kayaknya hanya senang nonton drama medical aja, atau sitcom medical, karena seru ngeliat entertainment yang shining a light on dunia medis. Saya ingin bersekolah setinggi-tingginya, tapi ortu bilang buat apa kalau gak bisa nyari duit? Gimana? Sama kayak jawaban yang tadi. Apa ada kaitannya dengan yang sedang dilakukan saat ini, seperti dalam artian tabur tuai? Saya tidak mengerti pertanyaannya, tapi kata-kata tabur tuai itu bagus. Saya jadi keingat kembali dengan kata-kata tabur tuai. Itu frasa yang cukup indah. Kedua kata tersebut dimulai dengan huruf yang sama, jadi catchy. Saya ngeh. Oke, ini maksudnya merujuk kepada karena saya memilih tema masa depan. Apakah masa depan ada kaitannya dengan yang sedang dilakukan saat ini, seperti dalam artian tabur tuai? Kalau itu ada. Jika Kavin sudah menjadi orang sukses, maka apa yang akan Kavin lakukan selanjutnya? Memberikan jalan yang luas agar orang lain dapat merasakan kesuksesan. Bukan merasakan kesuksesan, meraih kesuksesan. Ya. Pernah khawatir gak akan masa depan? Kebalik, pernah khawatir akan masa depan? Gak. Sering. Kavin titik-titik. Kalau pengen buka lapangan kerja, kamu bakal buka lapangan kerja apa? Tanda tanya. Yang sedang in. Karena saya opportunist. Pertanyaan yang tentang buka lapangan kerja saya sebenarnya belum kepikiran, tapi kayaknya jatuh-jatuhnya di ranah edukasi lagi sih, soalnya saya tertarik dengan pedagogi.
Kamu akan jadi apa 10 tahun kemudian? Manusia. Kok 004? Karena begitu. Kalau disuruh memilih antara masuk jurusan teknik atau medis, kakak mau pilih yang mana? Dua-duanya menarik, tapi karena saya sudah pilih teknik, jadi saya pilih teknik aja deh untuk pertanyaan ini. Masa depan seperti apa yang kamu harapkan bagi Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan? Mungkin free education bisa menjadi salah satu pilihan, tapi saya nggak tahu apakah itu mungkin atau tidak dalam waktu dekat ini. Tapi interest based education itu menurut saya sangat baik. Jadi kalau misalkan ada beberapa mata pelajaran yang tidak dirasa relevan bagi minat sang anak, dan ada beberapa mata pelajaran yang anak tersebut ingin pursue lebih dalam, mengapa tidak? Lebih baik jadi atlet atau musisi? Tergantung. Saya sih kayaknya nggak bakal jadi atlet. Apakah aku bisa jadi arsitek? Bagaimana caranya? Belajar. Menurut saya, the architectural way of thinking itu bisa diterapkan. Karena kemanapun kepala kita menoleh, ya at least saya dan teman-teman saya mengiranya seperti itu. Kadang-kadang kita suka melihat beberapa kaidah-kaidah arsitektur dalam hal-hal yang tidak arsitektural, dan justru itu keseruannya menurut saya. Kak Kavin, untuk kedepannya ada mau rilis lagu atau fokus ke studi dulu? Untung diingetin, saya lupa untuk rilis lagu lagi. Banjiri kolom komentar jika Anda berpikir bahwa saya harus merilis lagu lagi. Semoga ya. Ya. Apa yang akan kamu beli jika semua barang di dunia gratis dalam 1 jam? Yang pertama-tama saya akan beli semua buku yang saya sukai, karena udah saya list juga apa aja yang pengen saya beli bukunya. Dan mengingat bahwa kita semua sedang social distancing, dan mengingat bahwa sekarang normanya biasanya beli-beli itu just a one click away. Jadi kayaknya saya bisa beli segalanya nih. Apa masa depanku itu kamu? Bisa jadi. Afin, ya, menurut kamu pribadi, cewek S2 di luar negeri gimana? Aku gak dibolehin soalnya sama ortu. Saya belum menginjak usia S2, jadi saya tapi mungkin bernegosiasi dapat menjadi caranya. Seperti jawaban saya sebelumnya. Tapi saya doakan yang terbaik. Pilih cewek pintar tapi miskin atau bodoh tapi kaya. Biasanya kedua pilihan ini jarang terjadi sih di dunia nyata, tapi ya regardless of that, yang satu. Kenapa nafsu itu paling susah? Karena nafsu itu tertanam secara intrinsik dalam kepribadian manusia, menurut saya. Saya jadi ingat, kalau misalkan mau mempelajari bagaimana nafsu itu terjadi dalam sisi psychoanalytical dari manusia, coba silakan lihat-lihat tentang The Legendary Freud. Saya ngefans banget. Sama silakan lihat-lihat juga tentang The Legendary Jung. Nama depannya Carl bukannya? Iya deh kayaknya. Saya tahu kedua sosok ini gara-gara nonton Bang Jordan Peterson. Saya ngefans banget sama dia. Silakan tonton video-video Bang Jordan. Wajib. Bicara tentang future, Kavin percaya gak aku bisa ketemu kakak? Percaya. Akhirat itu masa depan yang pastikan. Sejauh apa persiapannya? Wah, untung saya tadi udah sholat di awal waktu. Alhamdulillah. Saya belum terlalu memikirkan tentang hal itu sih. Terima kasih telah mengingatkan saya soal hal-hal ukhrawi lewat pertanyaan tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang memulai sekolah kedokteran di usia 2 tahun? Mulai aja. Menurut saya itu ide yang bagus. Saya doakan yang terbaik. Bagaimana pendapat Kavin tentang orang yang gak bisa stay di rumah? Apa itu definisi rumah? Jadi mulai ngikutin Bang Jordan. Tapi ya intinya itu, rumah kan bukan maksudnya house kan, nggak pasti house. Rumah juga bisa berarti home, karena sebenarnya kata-kata yang menjadi klise sekarang itu adalah stay at home. Jadi intinya nggak harus di rumah untuk stay, tapi itu jadi mulai ngalor ngidul. Saya menginterpretasikan pertanyaan tersebut sebagai bagaimana tanggapan saya sendiri terhadap orang-orang yang nggak mau diam di home. Menurut saya, ya jika terpaksa untuk menginjakan kaki pada dunia luar, tolong lakukanlah dengan cara yang respektif. Jadi tolong hindari kontak langsung dengan orang dan patuhilah aturan-aturan social distancing. Itu aja sih. Suka overthink sama apa yang akan terjadi nggak? Suka. Mungkin nggak di masa depan akan ada jembatan yang menghubungkan negara-negara se-Asia? Kok bisa kepikiran sih? Ini mimpi saya pas masih kecil nih. Pas saya umur 9 tahunan, 9 tahunan. Mungkin karena itu mimpi saya pas masih kecil. Warna kesukaan biru.
Menurut kakak bagaimana tentang konspirasi kaum elit yang mengontrol dunia? Pertanyaan yang sangat tepat sasaran karena saya senang banget ngomongin ini sama teman-teman saya. Enggak sama teman-teman saya sih, sama teman saya. Iya, satu doang. Nih tapi menurut saya ada sih 1% yang richer, yang lebih kaya atau mungkin lebih memegang otoriter dibandingkan kita 99% dari populasi dunia. Tapi menurut saya kayaknya nggak sedramatis itu deh, nggak sedramatis mereka memiliki kultus dan mereka melakukan ritual-ritual yang terkesan sangat esoterik dan sangat jauh dari pengertian kita. Nggak kayak gitu kayaknya. Sesuatu apa dari masa lalu yang akan terus diterapkan di depan nanti? Lagi-lagi quote ibu saya, napak biar kehidupan kita dan rutinitas kita dan kedisiplinan kita tidak melayang-layang. Itu arti dari napak kalau kata ibu saya. Apa cita-cita yang sangat ingin diraih untuk keluarga? Menjadi anggota keluarga yang dibanggakan. Simple. Target nikah umur berapa? Astagfirullahaladzim, kenapa pertanyaannya seperti itu? Gak tahu, tapi yang penting jangan 15. Cara membedakan teman baik dan teman palsu. Kayaknya ketahuan dari cara mereka senyum, cara mereka menatap, terus cara mereka overall, cara mereka behave di sekeliling kita. Biasanya sih ketahuan sih yang kayak gitu-gitu. Setelah lulus ada rencana untuk kerja di luar negeri gak? Boleh juga. Pernah mikirin gak siapa jodohmu nanti gitu? Waduh, pertanyaan yang sangat dalam. Jawaban saya adalah lagu ini, Haunting Me. Terus pencipta lagunya itu bernama legendary Dave Grusin. Oke, silakan telaah sendiri kata-kata dari lagu ini. Banjiri kolom komentar terhadap interpretasi Anda terhadap lagu ini. Jadi itu deh. Apakah di setiap kegagalan hidup, di setiap titik terendah kita harus bersyukur? Harus. Kalau kamu udah gede, ada impian nggak buat apartemen? Ide yang bagus. Ide yang bagus. Di masa depan nanti kamu udah dewasa. Kamu udah diizinin. Hah, kamu dan kamu? Gimana ini maksudnya? Di masa depan nanti kamu udah dewasa. Kamu dan kamu udah diizinin pacaran. Kenapa? Tipe cewek kamu kayak apa tuh? Ya udah deh. Kapan saya harus jawab? Di episode kapan saya harus jawab? Tolong beri suggestion Anda di komentar. Apakah saya harus jawab secara serius? Kalau bisa ngelihat masa depan, mau lihat apa? Hari kebangkitan. Apakah ada rencana untuk lebih mendalami ilmu filsafat? Pengen banget. Tapi belum tahu kapan kesempatan itu akan datang. Dan kapan waktunya akan tepat. Pernah nggak kakak mikir kalau alam semesta ini bisa jadi guru untuk menuntun kita ke masa depan? Pernah. Batasan tease sama bully buat Kavin gimana? Pertanyaan cukup menarik. Saya belum pernah kepikiran. Oh, teasing secara fisikal menurut saya masih bisa. Teasing secara fisikal ya. Tapi kalau misalkan sudah menyentuh area-area yang tidak diinginkan, nah itu kayaknya udah mulai masuk bullying dan degenerasi deh. Jadi tolong jauhi tindakan-tindakan seperti itu. Jika kita semua sampai, bagaimana kira-kira keadaan dan suasana di 2022? Gak tahu, saya belum kepikiran. Akan saya jawab secara kolektif dengan pertanyaan yang berikut ini. Seperti apa konsep masa depan yang asik menurut seorang Kavin? Masa depan yang asik itu adalah masa depan di mana tidak ada peperangan. Konflik itu sudah diminimalisir. Kemiskinan sudah musnah. Ekosistem terjaga dengan baik. Industri dan the natural environment sudah self-sustaining. Dan yang terakhir, lihat aja deh Sustainable Development Goals. Menurut saya itu merupakan acuan yang cukup valid, yang sangat valid, yang sangat indah dikomposisikannya. Menurut saya masa depan akan asik kalau misalkan kita sudah mencapai SDG tersebut. Usai sudah pembahasan kita pada survei Sunday keempat ini, menurut kalian tema selanjutnya apa? Jangan lupa isi di kolom komentar usulan kalian dan jangan lupa bertanya. Sampai nanti.